Halo semuanya, kembali lagi di channel Sadam Rahmadianto. Udah lama nih aku nggak bahas soal YouTube ya guys. Kali ini aku akan bahas soal pajak YouTube. Baru-baru ini para kreator atau YouTuber mendapatkan email dari YouTube yang isinya mengenai pajak Amerika. Apa yang dimaksud dengan pajak Amerika? Bagaimana pengaruhnya ke penghasilan para YouTuber? Bagaimana cara mengisi formulirnya? Simak videonya sampai selesai. Oke, jadi aku awali mengenai pajak Amerika Serikat. Apa yang dimaksud pajak Amerika Serikat pada YouTube? Jadi, pajak Amerika Serikat itu adalah pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Google atas pembayaran uang iklan ke YouTuber atau konten kreator. Nah, karena YouTube itu adalah anak perusahaan dari Google. Jadi yang menggaji para YouTuber itu sebenarnya bukan YouTube, tapi Google melalui platform atau media Google AdSense. Nah, di situ karena Google itu berada di kawasan Amerika Serikat, jadi mau nggak mau Google harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat termasuk pungutan pajak ini. Nah, jadi pungutan pajak ini oleh Google itu dilimpahkan ke konten kreator atau YouTuber. Jadi pemotongannya dari pendapatan para YouTuber, hasil pendapatan iklan yang masuk ke para YouTuber. Nah, berapa besarnya? Itu tergantung sesuai laporan pajak yang kita setorkan melalui form yang telah disediakan. Jadi sesuai email yang telah diterima oleh para YouTuber itu YouTube memberi batasan waktu hingga 31 Mei 2021. Jika sampai batas yang ditentukan para YouTuber tidak mengirimkan informasi pajaknya, maka YouTube akan mengenakan pemotongan atau tarif pajak sebesar 24% untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan dari penonton seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, jika kita mengisi formulir pajak sesuai dengan identitas kita, di sini dalam tanda kutip mengisi dengan memasukkan nomor NPWP, maka potongannya hanya 10% dan itu khusus untuk pendapatan yang didapat dari penonton Amerika Serikat. Jadi misalkan nih dalam 1 bulan itu jumlah pendapatan iklanku katakanlah 1 juta. Nah, 100.000 itu berasal dari iklan Amerika Serikat. Nah, yang kena pajak itu adalah pendapatan yang 100.000 itu. Jadi dipotong 10% sejumlah 10.000 berarti potongannya ya. Dari 100.000 10%-nya 10.000 berarti tinggal 90.000. Dikembalikan lagi ke total penghasilan, jadi yang masuk ke gaji aku itu Rp990.000. Jadi potongannya untuk view yang didapat dari Amerika aja. Nah, ketika kita tidak mempunyai NPWP dan mengisi formulir apa adanya, itu maka kita dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Khusus untuk view Amerika aja, sama seperti yang tadi. Jadi intinya kalau kita mengisi formulir itu yang dipotong hanya pendapatan iklan dari Amerika aja. Jadi misalkan iklan-iklan Amerika seperti katakanlah Amazon, lalu apalagi pokok produk-produk yang atau iklan-iklan dari Amerika yang muncul di video kita, atau iklan-iklan yang dilihat oleh penonton Amerika itu yang dikenakan pajak. Otomatis kan
CPM dari Amerika itu paling gede ya guys. Jadi misalkan kita bikin video lalu biasanya pendapatannya per 1000 hanya 15.000 rupiah. Nah kalau penontonnya itu dari Amerika per 1000 itu bisa sampai 1 juta lebih guys. Nah itu perbandingannya sangat jauh. Jadi CPM itu adalah cost per mile, jadi biaya yang harus dibayarkan oleh pengiklan setiap menampilkan 1000 iklannya. Jadi kalau di Indonesia itu termasuk yang paling rendah, jadi rata-rata CPM-nya itu cuma 15.000, paling besar 16.000. Nah untuk yang Amerika itu biaya per 1000 tayangnya itu aku pernah di analisis pendapatan YouTube aku itu CPM-nya sampai 9 juta rupiah per 1000 tayangan iklan dari Amerika. Nah itulah mengapa pemerintah Amerika menerapkan pajak itu mungkin ya. Jadi karena pendapatan dari Amerika itu paling gede, nah itu kalau tidak dikenakan pajak kan sayang ya. Itu kalau bisa ditarik pajak ke seluruh konten kreator di dunia itu, maka penghasilannya akan masuk ke kas pemerintah Amerika lumayan ya guys. Jadi mungkin kronologinya seperti itu. Oke, cukup jelas. Kali ini kita akan beralih ke cara mengisi formulir pajaknya. Di sini aku pakai cara yang udah punya NPWP. Jadi buat kalian yang belum punya NPWP, kalian bisa bikin secara online cepet banget, nggak sampai 1 jam, mungkin 20 menit udah selesai. Itu udah aku bikinin tutorialnya dan aku taruh di link deskripsi di bawah ini. Kalian klik tanda panah di bawah, lalu kalian klik linknya yang warna biru ya guys. Itu adalah tutorial cara bikin NPWP online. Mantap. Oke, kita lanjut ke tutorial mengisi formulirnya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu buka aplikasi Google Chrome, lalu pilih atau ketikkan AdSense seperti ini, lalu kalian pilih login. Jika kalian udah terkoneksi dengan akun Google, maka tidak perlu login lagi dan tampilannya akan seperti ini ya guys. Nah, di sini ada tulisannya penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayar Anda telah akurat. Oke, langsung saja kita kelola info pajak. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini ada info pajak Amerika Serikat. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Jadi, jika kita tidak mengisi ini, bisa jadi gaji kita akan dipending atau ditahan oleh Google ya guys. Langsung saja kita tambahkan info pajak. Nah, di sini kita login email terlebih dahulu, masukkan password kita lagi. Setelah kita isi dengan benar, pilih next atau berikutnya. Nah, di sini kita akan mengisi beberapa informasi soal pajak kita. Kita pilih perorangan, lalu berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak, pilih berikutnya. Jenis formulir wajib pajak, untuk kita warga Indonesia pakai yang atas. Lalu pilih formulir W8BEN. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini udah ada nama kita ya guys. Nah, untuk di sini kita pilih negaranya yaitu Indonesia.
Nah, di sini TIN ini adalah nomor NPWP kita. Jadi untuk yang sudah memiliki NPWP, kalian tinggal masukkan nomor NPWP kalian atau nomor pokok wajib pajak. Jika belum, nanti aku bikinin tutorialnya dan kalian bisa lihat di link kolom deskripsi di bawah video ini. Setelah itu kalian masukkan NPWP-nya, lalu pilih berikutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan alamat. Jadi baris pertama kita tulis aja alamat kita ya guys. Jalan Singajaya seperti ini, Desa Putat Kidul, RW Kecamatan Kondang Legi, Kabupaten Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Alamat suratnya kita pilih sendiri ya guys. Ini alamat domisili aku berbeda, jadi kalian isi alamat sesuai tempat tinggal kalian. Setelah kalian mengisi alamat, lalu ke tahap ketiga yaitu perjanjian pajak. Di sini kalian pilih yang iya karena potongannya kurang dari 30% ya guys. Lalu kita klik centang, lalu pilih negaranya. Itu tadi udah Indonesia ya, Indonesia. Setelah itu untuk layanan AdSense-nya kalian pilih pasalnya, pasal 8 ayat 1, tarif pemotongan 0%. Lalu kalian centang juga yang ini. Lalu film dan TV, kalian pilih pasalnya 13 ayat 2, tarif pemotongan yang paling rendah ya guys. Kalian centang juga sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian identitas pajak itu dan lain-lain, kita centang aja. Untuk hak cipta lainnya kita pilih pasal 13 ayat 2, tarif pemotongannya yang 10%. Oke, setelah semuanya terisi, ini dicentang juga. Setelah itu pilih berikutnya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita sampai ke tahap 4, pertinjauan dokumen. Nah, di sini kita centang aja, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Untuk itu kita pilih berikutnya. Di sini kita tanda tangannya pakai nama kita ya guys, sesuai identitas KTP biasanya. Lalu pilih yang ini. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Pilih berikutnya. Setelah itu, nah ini adalah tahap ke-6 yang terakhir, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google? Tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dijalankan sepenuhnya di luar AS. Nah, lalu yang bawahnya, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada
belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Setelah itu pilih kirim. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan tara, sudah disetujui ya guys. Tanggal dikirim 10 Maret oleh Sadam Rahmadianto. Oke, mantap. Jadi tarifnya untuk yang film TV 10%, hak cipta 10%, dan tarif layanan tarif pemotongan pajak yaitu 0% ya guys. Jika kalian tidak menggunakan NPWP maka potongannya bisa sampai 30%. Wah, luar biasa kan? Jadi begitulah tutorial cara mengisi informasi pajak Google AdSense. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sadam Rahmadianto agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.